Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan taufiknya kita bisa dipertemukan kembali dalam lanjutan kajian kitab yang sangat bermanfaat, Al-Bidayah wan Nihayah, buah karya dari Al-Imamul Hafidh Al-Mufassir Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita sampai di halaqah ats-tsalitsatu watsalasun, halaqah yang ke-33 atau sesi rekaman audio yang ke-33, masih melanjutkan kisah tentang nabi-nabi Bani Israel yang diutus kepada mereka setelah Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam. Sekarang kita masuki pembahasan nabi yang mulia yang bernama Syamuel, ya. Syamuel, atau yang kita dengar mungkin sering disebut dengan Samuel, ya. Menurut penjelasan para ulama ahlu tafsir, Syamuel atau disebut juga Ashmuel, ya, yang merupakan keturunan dari Nabi Harun alaihi salatu wassalam, ya. Nabi Harun ibnu Imran, saudara Nabi Musa. Syamuel ini adalah keturunan dari Nabi yang mulia tersebut, Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Disebutkan di sini nasabnya Syamuel ibnu Bali, ibni Alqamah, ibnu Yarkham, ibnu Alihu, ibnu Tahu, ibnu Suf, ibn Alqamah, ibnu Mahith, ibn Amusa, ibni Azriya. Muqatil mengatakan huwa min dzurriyyati Harun, dia termasuk keturunan dari Nabi Harun ibnu Imran alaihi salatu wassalam. Taib. Disebutkan kisahnya ketika raja-raja atau musuh-musuh yang menundukkan Bani Israel, memerangi Bani Israel sehingga bisa mengambil, merampas kota-kota Gaza atau Asqalan. Kemudian membunuh banyak dari kalangan Bani Israel, bahkan menawan, ya, menjadikan tawan anak-anak mereka. Yang kemudian setelah itu sementara terputus kenabian, ya, yang biasanya dari Sibtu Lawi, ya, kabilah Lawi yang merupakan kabilah dari keturunan Nabi Yakub alaihi salatu wassalam, salah satu dari keturunan Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Ketika itu tidak tersisa kecuali seorang perempuan dari kalangan Bani Israel yang sedang mengandung, sedang hamil. Maka perempuan ini berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keturunan atau anak yang soleh, anak laki-laki yang soleh. Kemudian setelah itu lahir anaknya, maka dia menamakan anaknya ini dengan Ashmuel atau Syamuel tadi, ya, Syamuel. Yang ini dalam bahasa Ibrani itu artinya sama dengan Ismail. Artinya sama dengan Ismail, yang secara bahasa Arab berarti Sami Allahu du'ai, Allah mendengarkan atau menjawab, mengabulkan doaku. Ya. Kemudian ketika anak ini telah mencapai usia dewasa, ya, setelah anak ini lahir, tentu saja ibunya ini, ya, seorang perempuan yang soleh, membawa anaknya ke masjid, tempat ibadah, untuk diberikan kepada orang yang soleh agar dididik, diajarkan ilmu, diajarkan untuk rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia dewasa, ya, satu hari, satu malam ketika dia sedang tidur di masjid, di pojok masjid, maka dia mendengar seruan panggilan sebanyak 3 kali. Ternyata malaikat Jibril alaihissalatu wassalam yang memanggilnya dan menyebutkan bahwa dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk Bani Israel, kepada kaumnya Bani Israel. Dan kata para ulama ahli tafsir, nabi inilah yang dimaksud di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 246 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa idz qalu linabiyyin lahum mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Apakah engkau tidak mengetahui, wahai Rasulullah, tentang sekelompok orang dari Bani Israel setelah Musa, ketika mereka berkata kepada nabi mereka, jadikanlah seorang raja yang akan memimpin kami untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Katsir di sini, ya, kebanyakan ahlu tafsir mengatakan bahwa nabi yang dimaksud dalam ayat ini adalah Syamuel, ya. Syamuel itu kebanyakan ahlu tafsir mengatakan demikian, dan disebutkan di sini jarak antara Syamuel ini setelah kematian Nabi Yusha ibn Nun adalah jaraknya
dengan beliau diutus sebagai nabi adalah 460 tahun. Nah, maka disebutkan kisahnya di dalam ayat ini, sudah ayat yang panjang ya, tentang kisah kemudian Syamuel ini dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala tentu saja dia kemudian memilih Talut. Ya, Talut menjadi raja Bani Israel waktu itu. Talut ini juga adalah seorang raja yang dia merupakan keturunan dari Benyamin ya. Nasabnya sampai kepada Benyamin, saudaranya Yusuf alaihissalatu wassalam, Benyamin bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim al-Khalil alaihimussalatu wassalam. Kemudian kita ketahui dalam ayat tersebut Bani Israel menolaknya karena dia bukanlah dari keturunan raja yang biasanya dari Sibtu Yahuda ya, dari kabilah Yahuda. Akhirnya mereka menolaknya, tapi kemudian disebutkan tanda-tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih Talut ini sebagai raja yang kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan dengan sebab raja dari orang yang saleh ini, ya Talut di sini, Allah Subhanahu wa taala jadikan kemenangan bagi Bani Israel ketika berperang selanjutnya, dan tabut yang dirampas dari mereka dikembalikan kepada mereka. Ya, ini tabut yang merupakan peti yang berisi disebutkan di dalam Al-Qur'an fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah. Ya, di ayat Al-Baqarah tersebut. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan di situ sebagai ketenangan. Kemudian di dalamnya terdapat peninggalan dari Nabi Musa dan Harun yang dibawa oleh para malaikat. Tabut tersebut, ya, ini ada yang mengatakan itu ada tongkatnya, di dalamnya ada tongkatnya Nabi Musa dan Nabi Harun, dan ada pendapat yang lain. Yang jelas dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala kembalikan kemenangan kepada mereka, kalahkan musuhnya, dan tabut yang dirampas tersebut bisa kembali kepada mereka. Nah, saya singkat kisah ini ya. Yang jelas di sini awal munculnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam dikenal di kalangan Bani Israel, yaitu ketika Raja Talut ini kemudian mengumumkan kepada Bani Israel untuk memerangi pasukan Jalut dan bala tentaranya, memerangi Jalut, pasukan musuh dan bala tentaranya, yang dia mengumumkan kepada Bani Israel barang siapa yang bisa membunuh Jalut. Jalut ini yang kemudian dikenal dengan nama Goliat ya. Goliat. Ya, barang siapa yang bisa membunuh Jalut, maka dia akan diikutsertakan di dalam kerajaannya, kerajaan Raja Talut ini, dan dinikahkan dengan anak perempuannya. Ya, itu janjinya yang diberikan, yang disebutkan oleh Jalut ini, yang kemudian Nabi Daud alaihissalatu wassalam yang waktu itu masih kecil, ya, yang paling kecil di antara saudara-saudaranya, ikut dalam peperangan tersebut, dan dia dikenal ketika itu adalah seseorang yang menggunakan senjata yang disebut di sini al-qadzafah atau al-mikla. Ya, ini semacam ketapel begitu ya. Dia mahir menggunakan senjata ini. Ketika dia sedang melakukan perjalanan untuk menuju peperangan tersebut, maka dia mendengar ada panggilan, ternyata batu yang memanggilnya. Batu itu mengatakan, ambillah aku. Ya, ini batu ini digunakan untuk membunuh nantinya Jalut atau Goliat itu. Ternyata dia mengambil 3 buah batu di situ. Kemudian ketika berhadapan pasukan Bani Israel, orang-orang yang beriman dengan pasukan musuh, maka Daud alaihissalatu wassalam yang masih kecil waktu itu maju untuk menghadapi raja atau menghadapi pasukan musuh, pimpinan pasukan musuh, yaitu Jalut. Kemudian ketika itu, karena melihat Daud masih kecil dibandingkan dengan tubuhnya yang sangat besar, maka Jalut mengatakan, irji fa inni akrahu qatlaka. Kembalilah kamu, saya tidak ingin membunuhmu. Tapi Daud ketika itu alaihissalatu wassalam mengatakan, walakinni uhibbu qatlaka, tapi saya sendiri mau membunuhmu karena kamu adalah musuh. Maka akhirnya kemudian dia mengambil 3 buah batu tersebut, kemudian dijadikan dengan sekali lontaran. Kemudian dengan izin Allah dia pun melontarkan dengan semacam ketapelnya itu, yang kemudian bisa mengenai Jalut, bahkan menjadikan kepalanya pecah, kemudian mati. Dan sebab itu pasukannya kemudian semua mundur dalam keadaan takut dan kalah, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada Bani Israel, kepada pasukannya, pasukan Talut dan Bani Israel. Kemudian setelah itu Talut menepati janjinya, ya, dia menikahkan Daud alaihissalatu wassalam dengan putrinya. Kemudian dia memberikan kekuasaan dan kerajaannya, yang ketika itu tentu Nabi Daud alaihissalatu wassalam menjadi sangat terkenal, diagungkan di kalangan Bani Israel. Mereka mencintainya, bahkan cenderung kepadanya lebih daripada raja yang lama, yaitu Talut. Jelas ini kemudian menjadi sebab Talut kemudian iri kepadanya, disebutkan dalam kisah di sini. Kemudian dia bahkan berusaha untuk bisa melenyapkan atau membunuh Daud
Nabi Daud alaihissalatu wassalam, tapi tentu dia tidak bisa melakukannya. Bahkan para ulama, orang-orang yang berilmu menasihatinya untuk tidak melakukan hal tersebut. Yang jelas setelah itu di akhir dari kisah ini kemudian Talut bertobat, ya, bertobat. Kemudian banyak menyesali perbuatannya. Kemudian setelah itu maka bahkan disebutkan di akhir kisah ini dia kemudian berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menebus dosa-dosanya, membawa serta anak-anaknya, kemudian menyerahkan kerajaan kepada Nabi Daud alaihi salatu wasalam. Nah, itulah awal kisah dari Nabi Daud alaihi salatu wasalam, ya. Makanya kisah Nabi Samuel ini adalah permulaan dari dikenalnya Nabi Daud alaihissalatu wassalam di kalangan Bani Israel. Taib. Kita melangkah sekarang pembahasan kisah Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Nabi Allah Subhanahu wa taala yang mulia, rasulnya yang mulia, yang nasabnya adalah Daud ibnu Isha, ibnu Uwaid, ibnu Abir, ibnu Salmun, ibnu Nakhshun, ibnu Uwainadhib bin Iram bin Hasrun, ibnu Faris, ibnu Yahuda, ibnu Ya'qub, ibnu Ishaq, ibnu Ibrahim al-Khalil, alaihimussalatu wassalam. Ya, itulah Daud sampai nasabnya kepada Yahuda bin Ya'qub, ya, putranya Ishaq dan putranya Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Beliau ini kita ketahui sebagai raja atau nabi dan sekaligus raja yang mulia. Maka terkumpul pada diri beliau, ya, kekuasaan sebagai raja sekaligus sebagai nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Taib, disebutkan dari riwayatnya Wahab ibnu Munabbih bahwa Daud alaihi salatu wasalam adalah qasiran azraqal ainain, ya, tubuhnya agak pendek, matanya biru, ya, qalil asy-sya'r, rambutnya sedikit, tahiral qalbi wan naqiyahu, hatinya bersih, hatinya suci. Ya, seorang nabi yang mulia. Disebutkan di sini bahwasanya dari kisah yang lalu sudah kita sebutkan juga bahwasanya setelah Talut mengumumkan kepada Bani Israel bahwa barang siapa yang bisa membunuh Jalut dan menjadikan kalah tentaranya, maka akan diberikan sebagian kerajaannya dan dinikahkan dengan putrinya. Maka ini adalah pendapat yang benar dalam masalah bahwa Nabi Daud alaihi salatu wassalam menjadi raja setelah terbunuhnya Jalut. Karena ada yang berpendapat bahwa sebelum itu pun dia sudah menjadi raja yang diutus, ya, yang dipilih oleh nabi sebelumnya yaitu Samuel tadi. Tapi pendapat yang terkuat adalah dia menjadi raja setelah dia membunuh Jalut dan menjadikan mundur, ya, pasukannya. Nah, disebutkan Nabi Daud alaihissalatu wassalam, ya, tentu banyak pujian-pujian yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentangnya di dalam Al-Qur'an. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Saba ayat ke-10 dan ke-11, "Walaqad ataina Dawuda minna fadla ya jibalu awibi ma'ahu wat-thair wa alanna lahul hadida an'mal sabighati wa qaddir fis sardi wa'malu salihah inni bima ta'maluna basir." Sungguh kami telah karuniakan kepada Daud, telah berikan kepadanya karunia dari kami, ya, wahai gunung, bertasbihlah bersama Daud, dan juga wahai para burung, ya, dan kami jadikan lunak baginya besi, ya, buatlah sabighat, buatlah baju-baju perang, dan tentukanlah ukurannya, dan lakukanlah amal soleh, sesungguhnya aku maha mengetahui, maha melihat apa yang kalian lakukan. yakni Allah Subhanahu wa taala sebutkan Nabi Daud alaihissalatu wassalam itu Allah mudahkan ya ketika dia berzikir, membaca Zabur, maka gunung-gunung pun ikut bertasbih ya, ikut bertasbih dengan tasbihnya, demikian pula burung. Kemudian bahkan disebutkan dalam riwayat lain, binatang-binatang yang lain juga ikut bertasbih dengannya, dan Allah berikan kelebihan, Allah mudahkan baginya untuk membentuk besi, membentuk logam, sehingga dia bisa membuat peralatan tempur termasuk baju perang, yang disebutkan beliaulah yang pertama kali membuat baju perang dari besi ya, yang sebelumnya dibuat dari bahan yang lain yang tentu tidak begitu kuat. Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai kelebihannya yang kemudian digunakan untuk berperang dan tentu sangat bermanfaat. Nah, sampai disebutkan ketika dia membengkokkan besi, dia tidak butuh kepada api, tidak butuh kepada alat pemukul ya, Allah jadikan dengan tangannya saja. Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia untuk membuat peralatan-peralatan dari besi. Baik. Kemudian disebutkan di dalam beberapa riwayat yang sahih
tentang Nabi Daud alaihi salatu wassalam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya di dalam surat Shad ayat ke-17 dan seterusnya, "Wadhkur abdana Dawud dzal aidi innahu awwab inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil ashyi wal isyraq wat tayra mahsyuratan kullun lahu awwab wa shaddadna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa faslal khitab." Dan ingatlah hamba kami Daud yang memiliki kekuatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh, rajin beramal soleh. Sesungguhnya dia adalah awwab, selalu kembali kepada Allah. Sesungguhnya kami tundukkan gunung-gunung bersamanya untuk selalu bertasbih di waktu pagi dan petang. Ya, demikian pula burung ya yang dikumpulkan, semuanya selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami kuatkan kerajaannya dan kami berikan kepadanya hikmah, yakni kenabian, wa faslal khitab, dan kalimat pemutus, hukum yang memutuskan. Ya, kita ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Ahabbus salati ilallahi salatu Daud, wa ahabbus siyami ilallahi siyamu Daud." Salat yang paling, ya salat malam yang paling dicintai oleh Allah adalah salatnya Nabi Daud, dan puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud. Ya, Nabi Daud alaihi salatu wasalam, dia tidur setengah malam, kemudian bangun sepertiganya, setelah itu tidur kembali di seperenamnya. Kemudian dalam berpuasa dia puasa sehari dan berbuka sehari. Ini adalah puasa sunnah yang paling afdol. Ya, sebagaimana salat malamnya juga yang paling afdol, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan Nabi Daud alaihissalatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala berikan keindahan dalam suaranya, ya. Sampai-sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ketika memuji keindahan bacaan sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, apa kata Rasulullah SAW? "Laqad u'tiya Abu Musa min mazamiri Daud, wa fi riwayatin min mazamiri ali Daud." Ya, sungguh Abu Musa al-Asy'ari telah diberikan keindahan suara dari seruling keluarganya Nabi Daud, seruling keluarganya Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Ini menunjukkan keindahan suaranya Nabi Daud alaihissalatu wassalam dalam membaca Zabur. Maka Rasulullah SAW memuji Abu Musa al-Asy'ari dengan pujian tersebut. Disebutkan di sini ketika beliau membaca Zabur, itu menjadikan binatang-binatang yang mendengarnya itu sampai terhenti, burung-burung, kemudian binatang-binatang yang lain, bahkan disebutkan manusia dan jin, ya, mereka terpesona ketika mendengarkannya. Ini adalah kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi yang mulia ini. Baik, kita ketahui Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Az-Zabur kepada Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Wa ataina Dawuda Zabura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami berikan kepada Nabi Daud kitab Zabur. Zabur adalah kitab suci yang mulia, yang terkenal, ya. Disebutkan di sini isinya terkandung diturunkan dia di bulan Ramadan, dan di dalamnya terkandung mawaid, nasihat-nasihat, wal hikam, hikmah-hikmah, ya. Ini adalah kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Taib. Kemudian ada beberapa yang diingatkan oleh beliau di sini, banyak kisah-kisah yang berhubungan dengan Nabi Daud alaihi salatu wassalam, yang merupakan kisah-kisah Bani Israel, kisah-kisah dari Israiliyat yang bahkan ada juga yang dusta, ya. Maka Ibnu Katsir rahimahullah taala hanya mencukupkan membawakan yang jelas-jelas disebutkan di dalam Al-Qur'an agar kita bisa yakini kebenarannya. Ada juga hadis yang menyebutkan bahwa beliau ketika sujud itu pernah sujud selama 40 tahun, tapi ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang tidak benar, bahkan sangat parah kelemahannya. Kemudian singkatnya disebutkan juga di sini bagian pembahasan akhir adalah tentang umurnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Disebutkan di dalam hadis yang telah berlalu nukilannya sewaktu kita membahas tentang Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Adam alaihissalatu wassalam keturunannya, kemudian Allah perlihatkan para nabi, maka dia melihat, Nabi Adam alaihissalatu wassalam melihat seorang laki-laki dari keturunannya yang bercahaya,
Singkatnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu adalah putramu Daud. Maka Adam berkata, "Berapa umurnya?" Allah berfirman, "Situ na'aman, 60 tahun." Maka Adam mengatakan, "Ai rabbi zidhu fi umurihi." Wahai Rabbku, tambahlah umurnya. Maka Allah berfirman, "La, tidak, kecuali kalau saya tambahkan dari umurmu." Umurnya Nabi Adam adalah 1000 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala menambahkan baginya 40 tahun. Ketika telah selesai umur Nabi Adam 960 tahun, datanglah malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Maka Nabi Adam lupa. Dia mengatakan, "Masih sisa umurku 40 tahun." Nabi Adam lupa bahwa dia telah memberikannya kepada Daud. Kemudian setelah itu ternyata Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan, ya, dengan karunia-Nya menyempurnakan bagi Nabi Adam tetap dijadikan umurnya 1000 tahun, dan disempurnakan bagi Nabi Daud alaihi salatu wasalam umurnya menjadi 100 tahun ketika diwafatkan. Ya, ini hadis riwayat At-Tirmidzi dan dinyatakan sebagai hadis yang sahih, ya, dinyatakan sebagai hadis yang sahih oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, ini juga adalah hadis yang sahih, ya, yang menyebutkan tentang wafatnya Nabi Daud alaihissalatu wassalam dalam keadaan umurnya 100 tahun. Kemudian Ibnu Jarir menukir dari Ahlul Kitab riwayat lain yang menyebutkan umurnya ketika meninggal dunia hanya 70 tahun. Ini kata Ibnu Katsir adalah salah. Ini riwayat yang tertolak, ya. Yang benar tadi adalah yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Kemudian usia kerajaannya adalah 40 tahun. Berdasarkan kisah dari berita dari Ahlul Kitab, kata Ibnu Katsir, ini adalah sesuatu hal yang bisa kita terima, ya, karena tidak ada dalil yang bertentangan dengannya. Baik. Kemudian disebutkan juga dalam riwayat yang sahih di sini kisah kedatangan malaikat maut untuk mencabut nyawa Nabi Daud alaihi salatu wasalam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Daud alaihi salatu wasalam adalah seorang yang fihi ghiratun syadidah, punya kecemburuan yang sangat besar. Ini dalam menjaga keluarganya, menjaga istri-istrinya. Kalau dia keluar, dia selalu menutup semua pintunya, pintu rumahnya atau pintu istananya. Maka tidak ada seorang pun yang bisa masuk sampai dia kembali. Ketika dia keluar satu hari dan telah menutup pintunya, maka istrinya melihat ada seseorang di dalam rumah, padahal terkunci pintu. Ya, di tengah-tengah rumahnya seorang laki-laki berdiri, maka istrinya pun heran. Singkatnya kemudian, setelah itu Nabi Daud alaihissalatu wassalam pulang dan melihat laki-laki tersebut di tengah-tengah rumahnya. Maka Nabi Daud alaihissalatu wassalam bertanya kepadanya, "Man anta? Siapa kamu?" Maka malaikat ini yang menjawab, "Analladzi la ahabul muluka wala umna'u minal hijab." Aku adalah seorang yang tidak takut kepada raja-raja dan tidak bisa dihalangi dengan penghalang. Maka Daud alaihissalatu wassalam berkata, "Anta wallahi idzan malakul maut." Berarti kamu adalah malaikat maut. Marhaban bi amrillah, ya. Selamat datang dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu pun dia dicabut ruhnya. Kemudian ketika telah dicucikan, disiapkan kain kafannya, selesai diurus jenazahnya, maka ketika itulah matahari terbit, ya. Intinya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang baik, yang kuat, dan rawi-rawinya terpercaya. Nah, disebutkan di sini ketika kematian Nabi Daud alaihi salatu wassalam, yang disebutkan ada yang mengatakan kematiannya hari Sabtu, ada yang mengatakan hari Rabu. Yang jelas kalangan Bani Israel yang mengantarkan jenazahnya itu sangat-sangat banyak. Sampai disebutkan 40.000. 40.000 dari kalangan pendeta-pendeta Bani Israel, ya, yang ketika kematiannya Nabi Daud alaihissalatu wassalam, tidak ada satu kematian pun setelah kematian Nabi Musa dan Harun alaihissalatu wassalam yang paling menjadikan sedih dan terpukulnya Bani Israel melebihi kematiannya Nabi Daud alaihissalatu wassalam yang mereka sangat cintai. Yang disebutkan dalam kisah di sini, ketika itu, ya, di hari yang sangat panas, mereka mengantarkan jenazahnya Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Ketika kepanasan, maka mereka minta kepada Nabi Sulaiman, yang kemudian Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam ketika itu memerintahkan kepada burung-burung untuk menutupi udara agar tidak kepanasan orang-orang tersebut, Bani Israel tersebut yang sedang mengantarkan jenazahnya Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Kemudian setelah itu ketika ditutup semua menjadi gelap, maka Nabi Sulaiman merintahkan lagi kepada burung-burung itu hanya menutup yang sebagian matahari saja, ya. Kemudian yang bagian udara dibiarkan supaya tidak menjadikan mereka gelap dan kepanasan. Nah, yang jelas ini adalah kisah yang disebutkan tentang kematian Nabi Daud alaihissalatu wassalam,
Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah yang sangat bermanfaat ini. Saya cukupkan, mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.